Suamiku bilang dia bosan denganku. Dia menyesal menikahiku. Penolakan atas izin poligami yang kuminta justru membuatnya nekat menikahi mantan istrinya secara diam-diam. Hancur rasanya, tapi aku tidak akan diam saja. Ini adalah kisah kehancuran dan kebangkitanku melawan pengkhianatan menyakitkan itu. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu hujan turun rintik-rintik, membasahi kaca jendela ruang makan kami. Aroma gurame asam manis, hidangan kesukaan suamiku, menguar hangat memenuhi seisi dapur. Aku baru saja mematikan kompor, menyeka keringat di dahi, lalu menata hidangan itu di atas meja makan dengan hati-hati. Tidak lupa aku menyiapkan sepiring tumis kangkung dan sambal terasi segar. Aku tersenyum menatap susunan makanan di atas meja. 5 tahun pernikahan kami, aku selalu berusaha memastikan perut suamiku terisi dengan masakan rumahan yang kubuat sendiri setiap kali dia pulang bekerja. Bagiku, ini bukan sekadar tugas seorang istri, melainkan bahasa cintaku untuknya. Jam di dinding sudah menunjuk angka 7 malam. Biasanya, suamiku sudah memarkirkan mobilnya di garasi. Dan benar saja, tak lama berselang, terdengar suara mesin mobil dimatikan disusul derit pagar yang dibuka. Aku segera merapikan dasterku, menyisir rambut dengan jemari, lalu berjalan ke pintu depan untuk menyambutnya. Pintu terbuka. Suamiku berdiri di sana, tas kerjanya menggantung di bahu kiri, sementara kemejanya tampak kusut. Raut wajahnya tidak terbaca. Biasanya, dia akan tersenyum kecil atau mengeluh tentang betapa macetnya jalanan hari ini. Namun malam ini, dia hanya melangkah masuk melewatiku tanpa sepatah kata pun. Mas sudah pulang. Mandi dulu sana, air hangatnya sudah aku siapkan. Aku masak gurame asam manis kesukaanmu malam ini, ucapku sambil meraih tas kerjanya dan mencium punggung tangannya. Dia hanya mengangguk pelan, tatapannya kosong ke depan. Ya, jawabnya singkat, lalu berlalu begitu saja menuju kamar mandi. Perasaanku sedikit tidak enak, tapi aku segera menepisnya. Mungkin dia sedang banyak masalah di kantor, pikirku. Aku kembali ke ruang makan, menyiapkan piring dan menuangkan air putih ke dalam gelasnya. Aku duduk menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, suamiku muncul. Dia sudah mengenakan kaos santai dan celana pendek. Rambutnya masih setengah basah. Dia menarik kursi di hadapanku dan duduk dalam diam. Aku mulai menyendokkan nasi hangat ke piringnya, meletakkan sepotong besar daging gurame yang sudah kupisahkan dari durinya, lalu menambahkan sayur dan sambal. Aku menatapnya penuh harap, menunggu pujian kecil yang biasanya selalu dia lontarkan saat mencicipi masakan pertamaku. Namun, suamiku hanya mengaduk-aduk nasi di piringnya dengan sendok. Pandangannya terpaku pada piring, seolah makanan di hadapannya sama sekali tidak mengundang selera. Masakannya kurang pas ya, Mas? Kurang asin? Tanyaku hati-hati, memecah keheningan yang mulai terasa canggung. Dia meletakkan sendoknya. Helaan napasnya terdengar berat. Tidak. Makanan ini enak. Aku cuma sedang tidak selera makan, ucapnya datar. Aku mengerutkan kening. Ada masalah di kantor? Cerita sama aku, Mas. Siapa tahu aku bisa bantu, atau seenggaknya kamu lega setelah cerita. Suamiku menatap mataku lekat-lekat. Ada sesuatu yang aneh dalam sorot matanya malam ini. Bukan kelelahan, bukan juga kemarahan. Melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang tanpa alasan yang jelas. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Instingku sebagai seorang istri mengatakan bahwa ada hal besar yang sedang disembunyikannya dariku. Liana, panggilnya dengan nada suara yang sangat serius. Dia jarang memanggil namaku dengan nada seperti ini kecuali ada hal yang benar-benar penting. Ada hal serius yang harus aku bicarakan denganmu. Aku menelan ludah. Bicara apa, Mas? Katakan saja. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, melipat kedua tangannya di atas meja. Ini tentang perempuan itu. Mantan istriku. Mendengar kata, mantan istri, nafasku seketika tercekat. Telingaku mendadak berdenging. Selama 5 tahun pernikahan kami, nama perempuan itu adalah pantangan terbesar. Aku tahu masa lalu mereka yang kelam,
Pernikahan mereka yang hancur karena masalah ketidakcocokan yang tidak pernah suamiku ceritakan secara detail. Yang aku tahu, suamiku selalu bilang bahwa perempuan itu adalah masa lalunya yang sudah terkubur dalam-dalam. Namun malam ini, tiba-tiba dia menggali kuburan masa lalu itu dan meletakkannya tepat di atas meja makan kami. Kenapa dengan dia? Tanyaku berusaha menjaga nada suaraku agar tetap tenang, meski hatiku mulai bergemuruh. Suamiku menunduk sesaat sebelum kembali menatapku. Dia sedang dalam kondisi yang sangat terpuruk. Liana, bisnisnya hancur. Dia ditipu oleh rekan kerjanya dan sekarang terlilit hutang dalam jumlah yang sangat besar. Dia bahkan sudah diusir dari kontrakannya karena tidak bisa membayar sewa. Dia benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini untuk dimintai tolong. Keluarganya lepas tangan, dan teman-temannya menjauh. Aku mendengarkan rentetan kalimat itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kasihan yang melintas sekilas sebagai sesama manusia, tapi ego dan harga diriku sebagai istri jauh lebih besar menguasai hatiku. Kenapa harus suamiku? Kenapa harus laki-laki yang sudah terikat pernikahan denganku yang harus repot memikirkan nasib mantan istrinya? Lalu, apa hubungannya dengan kita? Mas, kalau kamu merasa kasihan dan ingin membantunya secara finansial, kita bisa beri dia sedikit pinjaman. Walaupun tabungan kita tidak banyak, aku ikhlas kalau itu niatnya murni untuk sedekah atau menolong orang yang sedang kesulitan. Jawabku setenang mungkin, mencoba menawarkan solusi yang paling masuk akal tanpa harus melibatkan perasaan. Suamiku menggeleng cepat. Tidak, Liana, ini bukan sekadar tentang uang. Uang tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya secara tuntas. Dia butuh pelindung. Dia butuh seseorang yang bisa membimbingnya, menjaganya, dan memastikan hidupnya kembali terarah. Dahiku berkerut tajam. Pelindung? Maksud kamu apa? Mas, kamu mau jadi pelindungnya? Sebagai apa? Mantan suami yang tiba-tiba turun dari langit menjadi pahlawan kesiangan. Sindiranku meluncur begitu saja sebelum aku sempat menahannya. Aku mulai merasa ada yang tidak beres dengan arah pembicaraan ini. Suamiku menarik napas panjang, seolah mengumpulkan seluruh sisa keberaniannya untuk mengucapkan kalimat berikutnya. Kalimat yang selamanya akan mengubah jalan hidupku. Kalimat yang akan menghancurkan fondasi rumah tangga yang kubangun dengan susah payah. Aku ingin menikahinya lagi, Liana. Aku ingin menjadikannya istri keduaku. Duar, rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di atas kepalaku. Pandanganku seketika berkunang-kunang. Udara di ruang makan ini mendadak terasa menipis, membuatku kesulitan bernapas. Aku menatap suamiku dengan mulut sedikit terbuka, mencari-cari kebohongan atau tanda bahwa dia sedang bercanda. Namun wajahnya begitu serius. Terlalu serius. Kamu gila, Mas, desisku dengan suara bergetar. Tanganku yang berada di bawah meja mengepal kuat hingga buku-buku jariku memutih. Aku waras, Liana. Sangat waras. Balasnya cepat, nadanya mulai meninggi, seolah dia sudah menyiapkan pertahanan diri dari reaksiku. Ini bukan tentang nafsu. Ini murni niat ibadah. Aku ingin menolongnya dari keterpurukan. Agama juga memperbolehkan poligami, kan? Asal suaminya bisa adil. Dan aku berjanji padamu, Liana, aku akan bersikap adil. Kasih sayangku padamu tidak akan berkurang sedikit pun. Aku tetap suamiku, dan kamu tetap istri pertamaku yang paling kuhormati. Aku tertawa sumbang. Tawa yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan, melainkan rasa sakit yang luar biasa perih. Ibadah? Adil? Kamu pikir pernikahan itu main-main, Mas? Kamu pikir berbagi hati dan tubuh itu semudah membagi sepotong kue? Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jebol. Pandanganku mengabur oleh cairan hangat yang mengalir deras membasahi pipiku. Aku istrimu, Mas. Aku yang menemanimu dari nol. Aku yang merawatmu saat kamu sakit. Aku yang mengurus segala keperluanmu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kurang apa aku selama ini? Mas, kurang apa pengabdianku sampai kamu tega berpikir untuk membawa perempuan lain ke dalam rumah tangga kita? Suaraku mulai meninggi, bergetar menahan isak tangis yang menyesakkan dada. Suamiku tampak salah tingkah melihatku menangis histeris. Dia berusaha menyentuh tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. Dengarkan aku dulu, Liana. Tolong gunakan akal sehatmu.
Jangan egois. Coba posisikan dirimu sebagai dia. Dia itu sendirian, terbuang, menderita. Kamu punya segalanya di sini. Kamu punya rumah yang nyaman, kehidupan yang layak. Berbagilah sedikit kebahagiaanmu. Aku hanya meminta izin darimu. Kalau kamu mengizinkan, pahalamu akan sangat besar. Kamu akan menjadi istri yang sangat mulia di mata Tuhan. Cukup, bentakku keras sambil menggebrak meja makan. Gelas dan piring bergemerincing beradu. Jangan bawa-bawa agama dan Tuhan untuk melegalkan pengkhianatanmu, Mas. Kalau kamu mau menolongnya, tolong dengan cara lain. Bukan dengan menikahinya. Sampai mati pun, aku tidak akan pernah sudi di madu. Aku tidak akan pernah memberikan izin kepadamu untuk menikahi perempuan itu. Suasana ruang makan mendadak hening. Hanya terdengar suara napasku yang memburu dan isak tangisku yang tertahan. Suamiku menatapku dengan sorot mata yang tak lagi ramah. Rahangnya mengeras. Kelembutan palsu yang tadi dia tunjukkan kini sirna tak berbekas, digantikan oleh kilat kemarahan yang mengerikan. Badai baru saja dimulai di atas meja makan ini, dan aku tahu, setelah malam ini, pernikahan kami tidak akan pernah sama lagi. Keheningan yang mencekik menguasai ruang makan kami, setelah penolakanku yang tegas. Suara rintik hujan di luar jendela kini terdengar seperti irama yang mengiringi kehancuran hatiku. Aku masih berdiri, dadaku naik turun menahan emosi yang meledak-ledak. Mataku menatap tajam ke arah laki-laki yang selama 5 tahun ini kupanggil suami. Laki-laki yang selalu kuanggap sebagai pelindungku, kini justru menjadi orang yang paling berpotensi menghancurkan hidupku. Suamiku perlahan berdiri dari kursinya. Postur tubuhnya menegang. Wajah yang biasanya tenang itu kini memerah pada menahan amarah. Urat-urat di lehernya terlihat menonjol. Penolakanku seolah menjadi cambuk yang melukai egonya sebagai seorang laki-laki. Dia tidak menyangka aku akan melawan. Selama ini aku selalu menjadi istri yang penurut, istri yang selalu mengiyakan apapun keputusannya. Namun untuk urusan berbagi suami, aku tidak akan pernah rela sampai kapanpun. Egois, desisnya tajam, memecah kesunyian yang tegang. Suaranya pelan namun terdengar begitu dingin, menusuk langsung ke ulu hatiku. Aku mengerjap, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku yang egois? Kamu yang mau menikah lagi dengan mantan istrimu dan menghancurkan perasaanku, lalu kamu bilang aku egois? Balasku dengan suara bergetar. Air mataku kembali mengalir. Kali ini bukan hanya karena sedih, tapi juga karena marah yang teramat sangat. Dia melangkah maju mendekatiku. Matanya menatapku dengan nyalang. Iya, kamu egois, Liana. Kamu tidak punya empati. Kamu tidak peduli dengan penderitaan orang lain, karena kamu sudah hidup nyaman di sini. Kamu merasa dirimu paling sempurna, istri paling berbakti, sampai kamu menutup mata bahwa ada perempuan di luar sana yang sedang meregang nyawa butuh pertolongan. Itu bukan urusanku, Mas. Dan itu seharusnya bukan urusanmu. Teriakku putus asa. Kewajibanmu adalah kepadaku, istrimu. Menjaga perasaanku, bukan malah sibuk menjadi pahlawan untuk masa lalumu. Masa lalu? Potongnya cepat dengan nada membentak. Dia bukan sekadar masa lalu. Dia bagian dari hidupku yang pernah aku sia-siakan. Dan sekarang aku punya kesempatan untuk menebus kesalahanku padanya. Tapi kamu, dengan kesombonganmu, kamu menghalangiku berbuat kebaikan. Kamu sengaja ingin melihatnya hancur. Kan? Kamu cemburu padanya. Tuduhan itu membuatku terkesiap. Aku mundur selangkah, merasa seperti baru saja ditampar dengan sangat keras di wajahku. Kakiku terasa lemas. Astagfirullah, Mas. Kenapa kamu jadi seperti ini? Sejak kapan kamu begitu peduli padanya? Apa selama ini, diam-diam kamu masih berhubungan dengannya di belakangku? Apa selama ini tubuhmu ada di sini tapi pikiranmu selalu tertuju padanya? Suamiku mendengus kasar. Dia membuang muka, menatap ke arah luar jendela yang gelap gulita. Helaan napasnya terdengar dipaksakan. Saat dia kembali menatapku, sorot matanya telah berubah. Tidak ada lagi sisa-sisa cinta atau rasa hormat yang biasa kulihat di sana. Yang ada hanyalah rasa muak dan kekecewaan yang dalam. Dan dari bibirnya, meluncurlah kata-kata mematikan yang akan menghancurkan kewarasanku berkeping-keping. Kamu mau tahu kebenarannya, Liana? Suaranya tiba-tiba merendah,
sangat tenang, tapi justru ketenangan itu yang membuat sekujur tubuhku merinding ketakutan. Aku terdiam, menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Aku tidak siap mendengar apapun kelanjutannya, tapi aku juga tidak bisa berlari pergi. Kakiku seolah terpaku di lantai ruang makan. Dia menatap lurus ke dalam mataku, dan tanpa ragu sedikitpun, dia mengucapkan kalimat fatal itu. Aku sudah bosan denganmu, Liana. Sangat bosan. Jantungku seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Dunia di sekelilingku terasa berputar pelan. Emas, apa maksudmu? Bisikku lirih, nyaris tak bersuara. Kamu membosankan. Lanjutnya tanpa rasa bersalah, setiap suku katanya ditekankan seolah ingin memastikannya tertanam kuat di otakku. Hidup bersamamu monoton. Rutinitasmu, caramu bicara, caramu melayaniku, semuanya hambar. Tidak ada kejutan, tidak ada gairah. Kamu hanya seorang perempuan rumahan yang tidak tahu dunia luar. Dan jujur saja, Liana, aku menyesal menikahimu. Kalimat terakhir itu benar-benar membunuhku. Aku menyesal menikahimu. 3 kata itu seperti belati tajam yang ditusukkan tepat ke jantungku, lalu diputar dengan kejam hingga darahku mengalir habis. Aku terhuyung ke belakang, tanganku mencengkeram erat sandaran kursi makan agar tidak jatuh pingsan. Napasku sesak. Rasanya seolah ada batu besar yang tiba-tiba menimpa dadaku. Air mata mengalir tanpa suara. Bibirku bergetar hebat, tapi tak ada satu patah kata pun yang bisa keluar dari tenggorokanku. Aku menatap laki-laki di hadapanku ini. Apakah ini benar suamiku? Laki-laki yang 5 tahun lalu mengucap janji suci di hadapan wali dan saksi? Laki-laki yang dulu memohon-mohon pada ibu dan mendiang ayahku agar diizinkan menikahiku? Kemana perginya laki-laki penuh cinta itu? Mengapa kini yang berdiri di depanku adalah monster tak berperasaan yang dengan mudahnya meludahi harga diriku? Kamu tidak bisa membuatku bahagia seperti dia. Suamiku melanjutkan siksaannya. Kata-katanya mengalir lancar, seolah sudah disiapkannya sejak lama dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk dimuntahkan. Dia mengerti aku. Dia tahu cara membuatku merasa seperti laki-laki seutuhnya. Sedangkan kamu cuma tahu cara memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Aku butuh pendamping yang sepadan, Liana. Bukan cuma pembantu gratisan. Ya Tuhan. Kalimat itu benar-benar menghancurkan sisa-sisa kewarasanku. Pembantu gratisan? Itukah penilaiannya terhadap semua pengorbananku selama ini? Aku merelakan karirku, membuang mimpiku, membatasi pergaulanku, semua demi mengabdi padanya. Setiap pagi aku bangun paling awal untuk memastikan pakaiannya rapi dan sarapannya siap. Setiap malam aku menungguinya pulang tanpa pernah mengeluh lelah. Dan balasannya adalah hinaan sekejam ini? Suamiku mendengus dingin melihatku yang hanya bisa menangis diam membeku. Dia mengambil kunci mobil yang tergeletak di meja kecil dekat pintu. Terserah kamu mau kasih izin atau tidak. Aku sudah memberitahumu. Urus saja dirimu sendiri yang membosankan itu. Dengan langkah lebar, dia berjalan menuju pintu depan. Dia membukanya, lalu menutupnya dengan bantingan keras yang membuat dinding rumah bergetar. Tak lama, terdengar suara mesin mobil dihidupkan, dan deru rodanya membelah hujan malam, menjauh meninggalkanku sendirian dalam kehancuran total. Tubuhku akhirnya menyerah. Aku luruh ke lantai ruang makan. Lututku membentur ubin yang dingin. Tangisku meledak. Suara raunganku memenuhi rumah yang kini terasa seperti kuburan. Aku memukul-mukul dadaku sendiri yang terasa sangat sesak dan sakit. Kata-kata laknat itu terus berputar-putar di kepalaku bagai kaset rusak. Bosan. Menyesal menikahiku. Tidak bisa membahagiakan. Pembantu gratisan. Malam itu, aku tidak beranjak dari lantai dingin itu selama berjam-jam. Makanan di atas meja telah menjadi dingin tak tersentuh. Aku menangis hingga suaraku habis, hingga mataku bengkak dan perih, hingga air mataku tak lagi bisa menetes. Pikiranku berkelana liar, mempertanyakan setiap detik hidupku bersamanya. Apa salahku? Di mana letak kekuranganku? Apakah aku benar-benar seburuk itu di matanya? Bayangan masa lalu menari-nari dalam benakku. Janji manisnya saat melamarku, senyum bahagianya saat kami resmi menjadi suami istri. Semuanya kini terasa seperti lelucon yang sangat kejam. Aku merasa dibuang, diinjak-injak,
dan dilucuti harga dirinya hingga tak tersisa sehelai pun kebanggaan. Pagi itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Cahaya matahari yang menyusup lewat celah tirai kamar tidak mampu mengusir hawa beku yang bersarang di dadaku. Aku terbangun dengan mata yang membengkak hebat, sisa tangisan semalaman suntuk di lantai ruang makan. Saat aku menoleh ke sisi tempat tidur, ruang kosong itu menyambutku. Spray di sebelahnya masih rapi, tak tersentuh sama sekali. Suamiku tidak pulang semalam. Setelah membanting pintu dan melontarkan kata-kata yang menghancurkan jiwaku, dia benar-benar pergi meninggalkanku sendirian bersama kehancuran ini. Aku bangkit dengan sisa tenaga yang ada, menyeret langkahku menuju cermin. Pantulan diriku terlihat begitu menyedihkan. Wajah pucat, mata merah, dan rambut berantakan. Apakah ini wujud perempuan yang membosankan itu? Apakah ini alasan dia menyesal menikahiku? Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang enggan berakhir. Suamiku pulang ke rumah, tetapi dia bukan lagi laki-laki yang kukenal. Ada tembok es tak kasat mata yang kini berdiri kokoh di antara kami. Pertengkaran malam itu mengubah segalanya. Tidak ada lagi sapaan hangat, tidak ada lagi ciuman di kening saat dia berangkat kerja, dan tidak ada lagi obrolan ringan di meja makan. Dia pulang hanya untuk tidur dan mengganti pakaian. Jika aku bertanya, jawabannya selalu singkat dan ketus. Tatapannya selalu dihindarkan dariku, seolah melihat wajahku saja sudah membuatnya muak. Aku mencoba bertahan, menelan semua kegetiran ini sendirian. Aku masih memasak untuknya, masih menyetrika kemejanya, melakukan semua kewajibanku sebagai istri dengan harapan sikapnya akan melunak. Namun, harapanku hanyalah angan-angan kosong. Perubahan sikapnya semakin hari semakin ekstrim. Suamiku mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu lembur atau ada pertemuan mendadak dengan klien. Dulu, dia selalu menelepon atau mengirim pesan jika harus pulang terlambat. Kini, pesanku hanya dibaca tanpa balasan, dan panggilanku seringkali dialihkan. Keheningan di rumah ini perlahan mencekikku. Aku sering duduk sendirian di sofa ruang tamu hingga larut malam, menunggu deru mesin mobilnya dengan perasaan cemas yang menyiksa. Saat dia akhirnya pulang, aroma tubuhnya terasa berbeda. Bukan lagi wangi parfum maskulin yang biasa kupilihkan untuknya, melainkan samar-samar tercium aroma floral yang manis. Aroma parfum perempuan. Saat kutanya, dia berkila itu hanya bau dari ruangan kantor atau parfum rekan kerjanya yang menempel di mobil. Kebohongan demi kebohongan mulai dia susun, dan aku bisa merasakannya. Satu hal yang paling mencolok adalah benda pipih di tangannya. Ponsel suamiku kini seolah menjadi nyawanya yang kedua. Dulu, dia terbiasa meletakkan ponselnya sembarangan di atas meja atau di atas kasur. Sekarang, benda itu tidak pernah lepas dari genggamannya. Bahkan saat dia ke kamar mandi sekalipun. Layar ponselnya selalu diposisikan tertelungkup. Suatu hari, aku mencoba membuka ponselnya saat dia sedang mandi, hanya untuk menemukan bahwa kata sandi yang selama bertahun-tahun menggunakan tanggal pernikahan kami telah diganti. Jantungku berdesir nyeri menyadari hal itu. Dia sedang menyembunyikan sesuatu yang besar dariku. Terkadang, aku menangkap basah dirinya sedang tersenyum sendiri menatap layar ponsel di sudut ruangan. Senyum yang sudah lama tidak dia berikan kepadaku. Senyum yang dulu menjadi alasanku jatuh cinta padanya. Instingku sebagai seorang istri mulai mengambil alih. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah menjadi rasa penasaran yang membakar. Aku menolak menjadi perempuan bodoh yang terus-menerus dibohongi di bawah atap rumahku sendiri. Aku mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Setiap kali aku mencuci pakaiannya, aku merogoh setiap saku kemeja dan celananya dengan teliti. Aku memeriksa kerah bajunya, mencari noda lipstik atau apapun yang bisa menjadi petunjuk. Aku bahkan mulai memeriksa tempat sampah di ruang kerjanya, menyatukan potongan-potongan kertas bon yang sudah diremas. Kecurigaanku semakin menguat ketika aku menemukan beberapa struk penarikan uang tunai dalam jumlah yang tidak sedikit, serta bon belanja dari toko perhiasan dan butik pakaian wanita. Untuk siapa semua itu? Aku tidak pernah menerima hadiah apapun darinya akhir-akhir ini. Puncak dari segala pencarianku terjadi pada suatu malam, sekitar 3 minggu setelah malam kelabu di meja makan itu. Suamiku pulang dalam keadaan sangat kelelahan. Wajahnya pucat dan langkahnya sedikit gontai. Dia masuk ke kamar, melempar tas kerjanya begitu saja ke atas sofa kecil di sudut ruangan,
lalu langsung merebahkan diri di atas kasur tanpa sempat mengganti pakaiannya. Dalam hitungan menit, dengkuran halusnya terdengar. Dia tertidur pulas, mungkin karena terlalu lelah dengan aktivitasnya di luar sana. Aku berdiri di ambang pintu, menatap tubuhnya dengan perasaan campur aduk. Mataku kemudian beralih ke arah tas kerjanya yang terbuka separuh. Ada sesuatu yang mendorongku untuk melangkah mendekati tas itu. Tanganku gemetar saat meraih resleting tas berbahan kulit tersebut. Aku membukanya perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Di dalam sana, di antara tumpukan dokumen kantor dan buku catatannya, aku melihat sebuah map coklat yang terselip rapi di bagian paling bawah. Jantungku berdebar sangat kencang, seolah mau melompat keluar dari tulang rusukku. Aku menarik map itu dengan hati-hati. Terasa cukup tebal. Aku berjalan jinjit keluar dari kamar, membawa map itu menuju ruang tengah. Aku menyalakan lampu kecil di sudut ruangan, lalu duduk di atas karpet dengan napas tertahan. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, aku membuka penutup map tersebut. Benda pertama yang kutarik keluar adalah sebuah pas foto. Sebuah foto berdampingan dengan latar belakang berwarna biru. Di foto itu, suamiku mengenakan kemeja putih rapi, tersenyum sumringah. Di sebelahnya, menempel pas foto seorang perempuan yang sangat kukenali wajahnya. Mantan istrinya. Perempuan yang dia bilang sedang terpuruk dan butuh pertolongannya. Di foto itu, perempuan tersebut sama sekali tidak terlihat menderita. Wajahnya berseri-seri, senyumnya mengembang lebar, terlihat sangat cantik dan bahagia. Aku menelan ludah yang terasa seperti pecahan kaca. Tanganku kembali merogoh ke dalam map. Kali ini aku menarik selembar kertas tebal berlogo resmi. Mataku menyapu barisan kalimat yang tercetak di atas kertas tersebut. Duniaku seakan runtuh seketika saat membaca judul dokumen itu. Surat keterangan nikah agama. Nikah siri. Mataku dengan cepat mencari tanggal yang tertera di sana. Tanggal pernikahan itu tercatat tepat 1 minggu setelah malam di mana dia meminta izin poligami kepadaku. 1 minggu setelah dia menghancurkan hatiku, dia ternyata benar-benar mewujudkan niat gilanya. Dia menikahi perempuan itu secara diam-diam di belakangku, tanpa rasa bersalah, tanpa mempedulikan statusku sebagai istri sahnya. Di bawah surat keterangan itu, terdapat beberapa lembar foto yang dicetak dengan ukuran besar. Aku membuka foto-foto itu satu persatu dengan air mata yang mulai menetes deras membasahi tanganku. Itu adalah foto-foto perayaan kecil pernikahan siri mereka. Suamiku memeluk pinggang perempuan itu dengan erat, mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Di foto lain, mereka memamerkan cincin di jari manis masing-masing sambil tersenyum ke arah kamera. Ada juga foto mereka sedang makan malam romantis di sebuah restoran mewah, restoran yang bon pembayarannya sempat kutemukan di saku celananya beberapa hari yang lalu. Sinar matahari pagi menembus jendela ruang tengah, menyilaukan pandanganku yang sejak semalam tidak terpejam sedikit pun. Aku masih duduk di posisi yang sama, di atas karpet dengan map coklat dan segala isinya yang berserakan di hadapanku. Air mataku sudah mengering, menyisakan rasa perih dan panas di pelupuk mata. Rasa sedih yang semalaman menguasaiku perlahan menguap, digantikan oleh gumpalan kemarahan yang mendidih di dalam dada. Aku mengumpulkan foto-foto dan surat keterangan nikah siri itu, menatanya dengan rapi di atas meja kaca di ruang keluarga. Aku menyusunnya sedemikian rupa agar itu menjadi hal pertama yang dilihat suamiku saat dia keluar dari kamar nanti. Aku berjalan ke dapur, membuat secangkir kopi hitam tanpa gula kesukaannya. Suara gemerincing sendok yang beradu dengan cangkir keramik memecah keheningan pagi. Aku membawa cangkir kopi itu dan meletakkannya tepat di sebelah tumpukan bukti pengkhianatannya. Setelah itu, aku duduk bersedekap di sofa seberang meja, menunggu dengan tenang. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rengekan. Perempuan yang semalaman menangis terseduh-seduh itu sudah mati, digantikan oleh seorang istri yang harga dirinya telah diinjak-injak dan kini menuntut penjelasan. Sekitar pukul 7, terdengar suara pintu kamar dibuka. Langkah kaki suamiku terdengar berat menapaki lantai kayu. Dia keluar sambil menguap lebar, menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Matanya masih setengah terpejam saat dia berjalan menuju ruang keluarga. "Kopiku sudah siap?" tanyanya dengan suara serak, tanpa repot-repot menatapku. "Sudah," jawabku datar. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Terlalu tenang, terlalu dingin.
Dia melangkah mendekati meja kaca. Tepat saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir kopi, matanya tertuju pada lembaran kertas dan foto-foto yang berjejer rapi di sana. Gerakan tangannya terhenti di udara. Matanya membelalak lebar, rasa kantuknya lenyap seketika. Dia menatap tumpukan bukti itu, lalu menatapku, lalu kembali menatap dokumen di atas meja. Wajahnya pias untuk beberapa detik, terkejut karena rahasia besarnya telah terbongkar. Namun, keterkejutan itu hanya berlangsung sangat singkat. Aku menatap tepat ke manik matanya, menunggu. Aku menunggu dia berlutut, menunggu dia meminta maaf, menunggu penyesalan tergambar di wajahnya. Namun apa yang kulihat justru membuat darahku mendidih. Wajah piasnya perlahan kembali normal. Rahangnya mengeras, dan dia menarik napas panjang. Bukannya menunjukkan penyesalan, suamiku justru merapikan tumpukan kertas itu dengan santai dan memasukkannya kembali ke dalam map coklat. "Dari mana kamu menemukan ini?" tanyanya dengan nada suara yang sangat tenang, nyaris terdengar menantang. "Dari dalam tas kerjamu," jawabku tajam. "Kenapa? Kamu terkejut karena istrimu yang membosankan ini ternyata tidak sebodoh yang kamu kira." Suamiku mendengus kasar. Dia meraih cangkir kopinya, menyesapnya sedikit, lalu meletakkannya kembali. Dia berdiri tegak, menatapku dengan tatapan arogan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Baguslah kalau kamu sudah tahu. Ini justru mempermudah urusanku. Aku tidak perlu lagi menyembunyikan apapun darimu. Ya, aku sudah menikahinya. Kami menikah siri minggu lalu." Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari bibirnya, seolah dia sedang memberitahuku bahwa dia baru saja membeli sepasang sepatu baru. Tidak ada beban, tidak ada rasa bersalah. "Semudah itu kamu mengatakannya?" Suaraku mulai meninggi, tak mampu lagi menyembunyikan getaran amarah. "Kamu mengkhianatiku. Kamu membohongiku. Selama berminggu-minggu kamu bersikap dingin, beralasan lembur, padahal kamu bersenang-senang dengan mantan istrimu. Kamu menginjak-injak pernikahan kita. Pernikahan kita sudah bermasalah jauh sebelum ini, jangan pura-pura buta." Bentaknya balik, suaranya menggema di seluruh penjuru ruangan. "Dan soal aku menikah diam-diam, itu semua karena kamu. Ini salahmu sendiri." Aku terperangah. Aku bangkit dari sofa, menatapnya dengan tatapan tidak percaya. "Salahku? Kamu yang berselingkuh, kamu yang berpoligami tanpa izinku, dan kamu menyalahkanku." "Tentu saja." Suamiku menunjuk tepat ke wajahku dengan telunjuknya. "Kalau malam itu kamu memberiku izin, kalau kamu mau mengerti dan berbaik hati menerimanya, aku tidak perlu repot-repot melakukan ini secara sembunyi-sembunyi. Kamu yang memaksaku mengambil jalan pintas ini. Kesombonganmu, keegoisanmu yang tidak mau berbagi, itu yang membuatku harus menikahinya secara siri. Kalau kamu memberiku izin dari awal, kita semua bisa membicarakannya baik-baik." Alasan macam apa ini? Logika laki-laki di depanku ini benar-benar sudah cacat. Dia memutarbalikan fakta dengan sangat licik, menjadikan dirinya seolah-olah adalah korban dari keadaanku yang tidak mau memberinya izin. Gaslighting tingkat dewa yang membuatku mual mendengarnya. "Kamu benar-benar sudah tidak punya malu," desisku tajam. "Kamu laki-laki pengecut. Kamu berlindung di balik kata agama, di balik niat suci ingin menolong. Tapi nyatanya kamu cuma laki-laki rakus yang tidak pernah puas. Kamu menikahinya bukan karena kasihan, tapi karena nafsu dan ketidakmampuanmu mensyukuri apa yang kamu miliki." Plak! Sebuah tamparan imajiner terasa menghantam wajahnya dari kalimatku. Wajahnya memerah padam. Amarahnya meledak. "Tutup mulutmu. Kamu tidak tahu apa-apa soal dia. Dia butuh aku, dan aku merasa hidup kembali saat bersamanya. Sesuatu yang tidak pernah kudapatkan dari istri sepertimu." "Lalu untuk apa kamu masih di sini?" teriakku histeris. "Kalau dia begitu sempurna dan aku begitu membosankan, kenapa kamu tidak menceraikanku saja sekalian? Kenapa kamu menahanku dalam pernikahan beracun ini?" "Karena aku laki-laki yang bertanggung jawab," jawabnya dengan dada membusung, seolah bangga dengan ucapannya sendiri. "Aku tidak akan menceraikanmu. Aku tetap akan memberimu nafkah, memberimu tempat tinggal. Tapi jangan harap aku akan memperlakukanmu seperti dulu lagi. Mulai sekarang, hidupku akan terbagi dua. Dan karena kamu sudah tahu semuanya, aku tidak perlu lagi repot-repot pulang ke sini setiap malam."
Tanpa mempedulikan air mataku yang kini kembali mengalir deras, suamiku membalikkan badan dan melangkah lebar menuju kamar tidur. Aku mengikutinya dari belakang, melihat apa yang akan dilakukannya. Dia membuka lemari pakaian besar kami, menarik sebuah koper berukuran sedang dari atas lemari, lalu melemparkannya ke atas kasur. Dengan gerakan cepat dan kasar, dia mulai mengeluarkan kemeja-kemeja mahalnya, celana panjang, dan pakaian dalamnya, lalu melemparnya ke dalam koper. "Apa yang kamu lakukan?" tanyaku lirih, meski aku sudah tahu jawabannya. "Aku akan memindahkan sebagian barang-barangku ke rumahnya," jawabnya tanpa menoleh, terus sibuk memasukkan barang-barangnya. Dia baru saja menyewa rumah yang lebih layak, dan aku yang membayarnya. Dia butuh kehadiranku di sana. Dia sedang hamil, butuh perhatian ekstra. Hamil. Satu kata itu seperti peluru yang menembus kepalaku. Lututku seketika lemas. Aku berpegangan pada pinggiran pintu agar tidak jatuh tersungkur. Menikah siri baru beberapa minggu, dan perempuan itu sudah hamil? Atau jangan-jangan, hubungan kotor mereka sudah terjalin jauh sebelum malam di mana dia meminta izin poligami kepadaku? Semua fakta ini terlalu berat untuk ditanggung oleh otakku. Suamiku menutup resleting kopernya dengan kasar. Dia mengangkat koper itu, menurunkan dari kasur, lalu mengambil tas kerjanya dan map coklat di atas meja. Dia berjalan melewatiku yang mematung di ambang pintu, seolah aku ini hanyalah bayangan yang tidak memiliki wujud. Tidak ada kata maaf. Tidak ada tatapan penyesalan. Bab 5, Terpuruk dan Bangkit. Hari-hari setelah kepergian suamiku malam itu, terasa seperti kabut tebal yang menelan seluruh kesadaranku. Rumah yang dulu selalu kurawat dengan penuh cinta, kini perlahan berubah menjadi makam bagi jiwaku sendiri. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku menyapu lantai atau membuka jendela untuk membiarkan udara pagi masuk. Debu mulai menebal di atas meja kaca tempat bukti pengkhianatan itu pernah berserakan. Tanaman hias di sudut ruangan yang selalu kusiram setiap sore, kini layu dan menguning, seolah ikut merasakan kegetiran yang meracuni udara di dalam rumah ini. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku meringkuk di atas tempat tidur, menatap kosong ke langit-langit kamar, membiarkan air mata mengalir hingga mengering dengan sendirinya di pipiku. Titik terendah dalam hidupku benar-benar menyiksa. Aku kehilangan nafsu makan. Rasa lapar di perutku tidak sebanding dengan rasa sakit yang menggerogoti dadaku. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan suamiku yang sedang memeluk perempuan itu, tertawa bersamanya, dan menghujaninya dengan kasih sayang, terus berputar bagai kaset rusak di kepalaku. Kata-katanya malam itu terus menggema, berulang-ulang menyiksa batinku. "Aku bosan denganmu. Aku menyesal menikahimu. Kamu membosankan." Kalimat-kalimat itu menjelma menjadi pisau yang menguliti harga diriku lapis demi lapis, hingga aku merasa diriku tidak lebih dari seonggok sampah yang pantas dibuang. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku memang kurang cantik. Mungkin aku memang terlalu kolot. Mungkin aku terlalu sibuk mengurus rumah hingga lupa merawat diri. Pikiran-pikiran beracun itu terus menyerangku tanpa henti, memaksaku untuk percaya bahwa pengkhianatan ini terjadi karena kekuranganku sendiri. Sempat terlintas di benakku untuk pasrah dan menerima nasib ini. Aku memikirkan pandangan masyarakat jika aku bercerai. Status janda di mata orang-orang seringkali dianggap sebagai sebuah aib, sebuah kegagalan perempuan dalam mempertahankan rumah tangganya. Aku takut akan cibiran tetangga, takut akan tatapan kasihan dari kerabat, dan yang paling menakutkan adalah bayangan hidup sendirian setelah 5 tahun selalu memiliki seseorang di sisiku. Aku bahkan sempat meraih ponsel, berniat menelepon suamiku untuk memohon agar dia kembali, berjanji akan menjadi istri yang lebih baik, lebih menarik, dan bersedia menerima perempuan itu asalkan dia tidak membuangku sepenuhnya. Kehancuran mentalku membuatku nyaris merendahkan diriku hingga ke titik yang paling hina. Namun, Tuhan sepertinya tidak membiarkan aku terus tenggelam dalam kehancuran itu. Tepat pada hari ke-10 sejak suamiku angkat kaki dari rumah ini, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Aku yang sedang berbaring lemas di sofa ruang tengah, tidak berniat untuk membukanya. Namun, ketukan itu semakin brutal, disusul oleh suara panggilan yang sangat kukenali. Suara yang penuh kekhawatiran dan ketegasan. "Liana, buka pintunya. Ibu tahu kamu ada di dalam. Buka pintunya sekarang atau ibu suruh satpam mendobraknya." Itu suara ibu. Aku tersentak bangun.
Dengan langkah gontai dan tubuh yang terasa seringan kapas, aku menyeret kakiku menuju pintu. Saat kunci kuputar dan pintu terbuka, sosok ibu berdiri di sana dengan wajah panik. Beliau membawa 2 kantong plastik besar berisi makanan. Namun, kepanikan di wajahnya seketika berubah menjadi keterkejutan yang amat sangat saat melihat kondisiku. Matanya terbelalak menatap rambutku yang kusut masai, wajahku yang tirus dan pucat pasi, serta dasterku yang sudah berhari-hari tidak kuganti. Pandangan ibu kemudian beralih ke dalam rumah yang berantakan, gelap, dan berbau apek. Kantong plastik di tangan ibu meluncur jatuh ke lantai. Beliau langsung menghambur memelukku dengan erat. Bau harum tubuh ibu, kehangatan pelukannya, dan usapannya di punggungku, seketika meruntuhkan sisa-sisa pertahananku. Tangisku pecah detik itu juga. Aku meraung di pelukan ibu, menumpahkan segala rasa sakit, amarah, dan keputusasaan yang selama ini kubendung sendirian. Ibu menuntunku berjalan menuju sofa, mendudukanku dengan hati-hati, lalu memelukku kembali sambil terus membisikkan doa dan kata-kata penenang. "Ada apa, Enduk? Apa yang laki-laki brengsek itu lakukan padamu? Kenapa kamu jadi seperti mayat hidup begini?" Tanya ibu dengan suara bergetar menahan tangis, jemarinya yang keriput menyeka air mata di pipiku. Dengan suara terbata-bata dan napas yang tersengal, aku menceritakan semuanya. Tidak ada satupun yang kusembunyikan. Aku menceritakan tentang permintaan izin poligaminya, tentang penolakanku, tentang kata-kata kasar yang menghinaku, hingga penemuan surat nikah siri dan foto-foto perayaan mereka. Aku juga menceritakan bahwa suamiku kini telah tinggal bersama mantan istrinya yang sedang hamil, dan hanya akan pulang di akhir pekan sekadar untuk memberiku uang seolah aku ini pengemis. Mendengar semua itu, raut wajah ibu berubah drastis. Kesedihan di matanya menguap, digantikan oleh kilat kemarahan yang menyala-nyala. Ibu mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat. Beliau tidak menangis, melainkan menatapku dengan tatapan tajam yang menembus hingga ke dasar jiwaku. "Lalu apa yang kamu tangisi sekarang?" tanya ibu dengan nada yang mengejutkan. Tidak ada lagi nada kasihan, melainkan ketegasan yang mutlak. "Kamu menangisi laki-laki pengecut yang membuang berlian demi memungut kerikil di jalanan? Kamu menghancurkan dirimu sendiri demi laki-laki yang bahkan tidak punya harga diri untuk jujur padamu." Aku terisak pelan. "Aku merasa tidak berguna, Bu. Dia bilang aku membosankan. Dia menyesal menikahiku. Mungkin aku memang istri yang buruk sampai dia mencari kebahagiaan di luar sana. Aku takut, Bu. Aku takut menjadi janda. Aku takut sendirian." Ibu mencengkeram kedua bahuku dengan kuat, memaksaku untuk menatap matanya. "Dengarkan ibu baik-baik. Jangan pernah biarkan mulut kotor laki-laki pengkhianat menentukan nilaimu sebagai seorang perempuan. Kamu membosankan karena kamu mengorbankan masa mudamu, karirmu, dan kebebasanmu untuk melayaninya. Kamu menjadi membosankan karena kamu fokus memastikan bajunya licin dan perutnya kenyang. Kalau dia menganggap itu sebuah kekurangan, berarti dia laki-laki bodoh yang tidak tahu cara bersyukur." Kata-kata ibu meluncur bagai cambuk api yang menyengat kesadaranku. "Kamu pikir bertahan dengan laki-laki yang menginjak kepalamu itu akan membuatmu bahagia? Kamu pikir status sebagai istri pertama lebih berharga daripada kewarasan dan kebahagiaanmu sendiri? Jangan bodoh. Kamu putriku. Ibu tidak membesarkanmu dengan susah payah hanya untuk dijadikan keset oleh laki-laki yang tidak tahu diuntung." Napas ibu memburu. Beliau berdiri, berjalan ke arah jendela ruang tengah, dan menarik tirai itu dengan kasar hingga cahaya matahari yang terang benderang menerobos masuk, menyilaukan mataku. "Bangun. Mandi sekarang. Bersihkan dirimu. Ibu akan membersihkan rumah ini. Setelah itu, kita susun rencana. Menangis tidak akan mengembalikan harga dirimu. Hanya kamu sendiri yang bisa mengambilnya kembali." Aku menatap punggung ibu yang tegap. Ada sesuatu yang bergeser di dalam dadaku. Ketakutan dan rasa rendah diri yang selama berhari-hari menguasaiku, perlahan terkikis oleh amarah yang sehat. Ibu benar. Kenapa aku harus menghukum diriku sendiri atas dosa yang dilakukan oleh suamiku? Kenapa aku harus hancur sementara dia sedang tertawa bahagia di luar sana? Aku perlahan bangkit berdiri. Kakiku masih terasa sedikit goyah, namun tekadku mulai menguat. Aku melangkah menuju kamar mandi. Saat aku berdiri di depan wastafel dan menatap pantulan wajahku di cermin, aku melihat sosok yang sangat asing.
Mata yang bengkak, wajah yang kusam, dan ekspresi yang begitu menyedihkan. Aku menyalakan keran air, membiarkan air dingin mengalir sejenak sebelum meraupkannya ke wajahku. Sensasi dingin itu seolah membangunkan sel-sel di otakku yang sempat mati rasa. Aku menatap mataku sendiri di cermin, lebih tajam dan lebih dalam dari sebelumnya. Di balik tatapan lelah itu, aku melihat sisa-sisa perempuan mandiri yang dulu pernah ada sebelum pernikahan ini merenggut segalanya. Aku ingat saat aku masih memiliki usaha catering kecil-kecilan yang terpaksa kututup, karena suamiku memintaku fokus mengurus rumah. Aku ingat impian-impianku. Aku mengusap wajahku dengan handuk. Selesai sudah masa berkabungku. Perempuan yang menangisi laki-laki pengkhianat itu telah mati hari ini. Mulai detik ini, aku akan berjuang untuk diriku sendiri. Setelah mandi dan berganti pakaian bersih, aku merasa seperti terlahir kembali. Ibu telah merapikan ruang tamu dan menyapu lantai saat aku keluar dari kamar. Aku berjalan menuju ruang kerja, membuka lemari kayu di sudut ruangan, dan mengeluarkan laptop lamaku yang sudah berbulan-bulan tidak disentuh. Aku membawanya ke meja makan, tempat di mana badai pertama kali menghantam rumah tanggaku. Aku menyalakan laptop itu, menarik napas panjang, dan mulai menyusun senjataku. Langkah pertama, aku harus mengamankan semua bukti. Aku mengambil map coklat berisi surat nikah siri dan foto-foto itu, lalu memotretnya satu persatu menggunakan ponselku dengan pencahayaan yang jelas. Aku mengirimkan semua foto itu ke email pribadiku sebagai cadangan, berjaga-jaga jika suamiku berniat menghilangkan barang bukti fisik tersebut. Langkah kedua, finansial. Aku membuka portal internet banking. Aku tahu semua kata sandi rekening tabungan bersama kami yang dulu dia percayakan kepadaku. Dengan teliti, aku memeriksa mutasi rekening selama 6 bulan terakhir. Dan benar saja, dugaanku tidak meleset. Aku menemukan rentetan transfer dana dalam jumlah puluhan juta rupiah ke sebuah nomor rekening yang tidak kukenal. Nama penerimanya terpampang jelas di layar, nama mantan istrinya. Transfer itu sudah dimulai bahkan 3 bulan sebelum dia meminta izin poligami kepadaku. Darahku kembali mendidih, tapi kali ini aku tidak menangis. Aku tersenyum sinis. Aku mencetak semua mutasi rekening itu. Bukti aliran dana ini akan menjadi senjata yang mematikan di pengadilan nanti. Langkah ketiga, aset. Aku membuat daftar lengkap semua aset yang kami peroleh selama 5 tahun pernikahan. Rumah ini, cicilannya dibayar dari uang gaji suamiku, namun uang muka rumah ini berasal dari tabungan pribadiku sebelum menikah. Mobil yang dia gunakan sehari-hari, sertifikat tanah kecil di pinggiran kota. Semuanya kucatat dengan rapi. Aku mencari dokumen-dokumen pendukungnya di lemari brankas, memfotokopi sertifikat rumah, BPKB mobil, dan buku nikah kami. Aku menyusun semua dokumen itu ke dalam sebuah map plastik tebal berwarna merah. Dokumen ini bukan lagi sekadar kertas, melainkan tiket kemerdekaanku. Ibu menghampiriku di meja makan, meletakkan secangkir teh hangat di sebelah laptopku. Beliau menatap tumpukan dokumen itu, lalu menatapku dengan senyum bangga. "Ini baru anak ibu," ucapnya lembut sambil mengusap puncak kepalaku. Aku membalas senyuman ibu, kali ini bukan senyum palsu yang dipaksakan. Ini adalah senyum pertama dari seorang perempuan yang siap berperang. Aku tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja setelah menghancurkanku. Bu, kalau dia berani bermain api, aku akan pastikan dia terbakar hingga hangus. Rencanaku sudah matang. Berkas sudah di tangan. Babak belur mentalku sudah cukup menjadi bayaran atas kesetiaanku yang sia-sia. Mulai besok, permainan yang sesungguhnya akan segera dimulai, dan aku pastikan, aku tidak akan menjadi pihak yang kalah dalam pertempuran ini. Aku akan membalikkan keadaan. Aku akan merebut kembali hidupku, harga diriku, dan masa depanku. Pagi itu, cuaca sangat cerah. Matahari bersinar terik, seolah memberikan restu atas langkah besar yang akan kuambil hari ini. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, menatap bayangan diriku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku mengenakan blus putih berbahan sutra yang elegan, dipadukan dengan celana panjang kulot berwarna hitam. Wajahku yang beberapa hari lalu terlihat seperti mayat hidup, kini tampak segar dengan polesan riasan tipis. Lipstik berwarna persik memberikan kesan tegas namun tetap anggun. Aku mengikat rambutku dengan gaya ekor kuda yang rapi. Tidak ada lagi daster kusut, tidak ada lagi aroma bawang dari dapur.
Hari ini, aku kembali menjadi perempuan yang berkelas. Perempuan yang terlalu mahal untuk disia-siakan oleh laki-laki bermental kerdil. Map plastik merah berisi seluruh bukti perselingkuhan, mutasi rekening, dan fotokopi aset sudah kupegang erat di tangan kananku. Aku berpamitan pada ibu yang hari ini memutuskan untuk menginap demi menemaniku. Beliau mencium keningku dan membisikkan doa keselamatan. Aku melangkah keluar rumah, menyalakan mesin mobil tuaku, dan melaju membelah jalanan kota yang mulai padat. Tujuan pertamaku hari ini adalah kantor hukum milik seorang pengacara perceraian terkenal yang direkomendasikan oleh salah satu kenalan ibu. Namanya Butari, seorang pengacara wanita yang dikenal sangat tangguh dan tidak pernah kalah dalam menangani kasus sengketa harta Ganagini dan KDRT. Kantor hukum Butari berada di sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Aku melangkah masuk ruangannya dengan dada membusung dan dagu terangkat. Ruangannya beraromaterapi yang menenangkan, dengan deretan buku hukum tebal yang berjajar rapi di rak kayu jati di belakang meja kerjanya. Butari, seorang wanita parubaya dengan kacamata berbingkai tegas dan sorot mata cerdas, menyambutku dengan jabatan tangan yang kuat. Silakan duduk. Saya sudah mendengar garis besar kasus Anda dari kerabat Anda. Tapi saya ingin mendengarnya langsung dari Anda, ucap Butari dengan suara yang tenang namun berwibawa. Aku duduk tegak di hadapannya. Tanpa basa-basi, aku meletakkan map merah itu di atas mejanya dan mulai bercerita. Aku berbicara dengan artikulasi yang jelas, tanpa ada satupun air mata yang menetes. Aku menceritakan kronologi penolakan izin poligami, hinaan yang kuterima, hingga penemuan bukti pernikahan siri dan aliran dana suamiku kepada perempuan itu. Aku memaparkan semuanya secara sistematis layaknya sedang mempresentasikan sebuah proyek besar. Butari mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, sambil tangannya lincah membuka lembar demi lembar bukti di dalam map yang kuberikan. Bagus sekali, gumam Butari setelah selesai memeriksa seluruh berkas. Beliau mendongak menatapku dengan seulas senyum tipis yang memancarkan rasa hormat. Jarang sekali saya menemui klien yang datang dalam keadaan sesiap ini. Anda mengumpulkan bukti dengan sangat rapi. Mutasi rekening ini adalah senjata utama kita. Apakah posisiku kuat secara hukum, Butari? Tanyaku memastikan. Sangat kuat, jawabnya mantap. Beliau menunjuk pada lembar mutasi rekening. Pernikahan siri tanpa izin istri pertama adalah bentuk pelanggaran hukum pernikahan di negara kita, apalagi dia memalsukan statusnya. Dan yang paling penting, aliran dana ini terjadi saat dia masih terikat pernikahan sah dengan Anda. Artinya, dia telah menggunakan harta bersama tanpa persetujuan Anda untuk membiayai perempuan lain. Kita bisa memasukkan ini sebagai bentuk penggelapan harta Ganagini. Darahku berdesir mendengar penjelasan itu. Ada kepuasan luar biasa yang mengalir di nadiku. Lalu, apa langkah selanjutnya? Kita ajukan gugatan cerai hari ini juga, ucap Butari seraya merapikan berkas-berkasku. Saya yang akan menyusun draft gugatannya. Kita akan menuntut perceraian dengan alasan perselingkuhan dan KDRT secara psikis akibat poligami ilegal. Selain itu, kita akan mengajukan tuntutan pembagian harta Ganagini secara tegas. Rumah yang Anda tempati, mobil, dan semua tabungan bersama harus dibagi adil. Saya akan pastikan, secara finansial, dia tidak akan bisa bersenang-senang di atas penderitaan Anda. Aku mengangguk setuju. Lakukan apapun yang diperlukan, Butari. Saya tidak ingin sepeser pun hak saya jatuh ke tangan mereka. Setelah menandatangani surat kuasa, aku keluar dari gedung perkantoran itu dengan perasaan seringan kapas. Beban berat yang selama berminggu-minggu menghimpit dadaku seolah menguap begitu saja. Aku telah menyerahkan urusan hukum kepada ahlinya. Kini, saatnya aku mengurus diriku sendiri. Tujuan keduaku adalah sebuah salon kecantikan premium. Aku duduk di kursi perawatan, membiarkan para kapster memanjakan tubuhku. Rambut panjangku yang selama ini selalu kuikat seadanya, kini kupotong dengan gaya layar sebahu yang memberikan kesan lebih modern dan segar. Aku melakukan perawatan wajah, lulur seluruh tubuh, hingga memoles kuku-kukuku. Saat aku kembali menatap cermin berjam-jam kemudian, sosok yang kulihat benar-benar membuatku tersenyum lebar. Aku terlihat sangat cantik, muda, dan bersemangat. Hinaan suamiku yang menyebutku membosankan, kini terasa seperti lelucon murahan. Keluar dari salon, aku mampir ke pusat perbelanjaan.
Aku membeli beberapa potong pakaian baru yang modis, mengganti seluruh isi lemariku yang selama ini hanya berisi daster dan kaos belel. Aku juga membeli sebuah ponsel baru. Aku sudah memutuskan untuk menghapus semua jejak masa lalu, termasuk nomor telepon lamaku. Namun sebelum membuang nomor lama, aku sempat mengirim pesan broadcast ke beberapa teman lamaku, mengabarkan bahwa aku kembali menerima pesanan catering masakan Nusantara, bisnis yang dulu sangat kucintai. 2 hari berlalu sejak kunjunganku ke kantor Butari. Hidupku mulai berjalan dengan ritme yang baru. Pesanan catering pertamaku masuk dari seorang teman lama yang mengadakan acara syukuran. Kesibukan di dapur kembali mewarnai hariku, namun kali ini bukan untuk melayani laki-laki pengkhianat, melainkan untuk membangun kembali kemandirian finansialku. Aroma bumbu dapur yang menempel di tanganku kini terasa seperti aroma kesuksesan. Ibu masih setia menemaniku, membantuku mengiris bumbu sambil terus bernyanyi kecil. Pertanda hatinya pun ikut lega melihat putrinya telah kembali hidup. Hingga pada hari Kamis siang, saat aku sedang mengaduk panci besar berisi rendang daging pesanan pelanggan, ponsel lamaku yang masih kuaktifkan khusus untuk urusan ini tiba-tiba berdering hebat. Panggilan masuk berkali-kali tanpa henti. Aku melirik layar ponsel yang tergeletak di atas meja dapur. Nama suamiku berkedip-kedip di sana. Aku menyeka tanganku dengan celemek, mengambil napas panjang, membiarkannya berdering hingga nyaris mati, baru kemudian aku menggeser ikon hijau ke kanan. Aku mendekatkan ponsel itu ke telinga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Liana? Apa-apaan ini semua? Suara bentakan yang sangat keras dan penuh amarah langsung menghantam gendang telingaku. Napasnya terdengar memburu di seberang sana. Aku bersandar santai pada meja dapur, mengawasi rendang di panciku yang mulai mendidih. Apa-apaan apanya? Mas, bicaralah yang jelas. Aku sedang sibuk bekerja. Jangan pura-pura bodoh kamu, teriaknya semakin histeris. Suaranya terdengar menggema, sepertinya dia sedang berada di luar ruangan. Surat apa yang baru saja dikirimkan pengadilan ke rumah ini? Gugatan cerai? Tuntutan pembagian harta gana gini? Kamu gila, ya? Sejak kapan kamu menyewa pengacara? Surat panggilannya sudah sampai rupanya. Butari benar-benar bekerja dengan cepat. Aku sengaja meminta Butari mengirimkan surat panggilan sidang cerai itu bukan ke alamat kantornya, melainkan langsung ke alamat rumah kontrakan baru yang disewanya untuk mantan istrinya itu. Aku ingin perempuan itu juga melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa aku yang membuang suaminya, bukan sebaliknya. Oh, surat itu sudah sampai, jawabku dengan nada yang sangat tenang, sedingin es. Ketenanganku jelas semakin menyulut emosinya. Baguslah. Bacalah baik-baik poin-poinnya, Mas. Jangan sampai ada yang terlewat, terutama bagian daftar aset yang akan kita bagi 2 di pengadilan nanti. Kamu benar-benar keterlaluan, Liana. Kamu mau merampokku? Teriaknya kalap. Rumah itu atas namaku. Mobil itu atas namaku. Kamu tidak punya hak apa-apa karena selama ini kamu cuma diam di rumah jadi benalu. Berani-beraninya kamu menuntut separuh hartaku, sedangkan istriku di sini sedang hamil dan butuh banyak biaya. Aku tertawa renyah. Tawa yang murni keluar dari rasa geli yang luar biasa mendengar kelicikannya. Istrimu? Oh, maksudmu selingkuhanmu yang kamu nikahi secara siri itu? Dengarkan aku baik-baik, Mas. Suaraku merendah, berubah tajam dan penuh penekanan. Status rumah dan mobil memang atas namamu, tapi itu dibeli setelah kita menikah. Hukum negara ini mengakui itu sebagai harta bersama. Dan asal kamu ingat, uang muka rumah itu berasal dari uangku. Benalu, katamu? Selama 5 tahun aku bekerja tanpa digaji mengurus hidupmu, memastikan kamu bisa bekerja tenang di luar sana. Sekarang saatnya tagihanku turun. Suamiku terdiam sejenak di seberang sana. Terdengar suara napasnya yang berat dan suara tangisan perempuan di latar belakang. Sepertinya istri sirinya sedang panik melihat suaminya mengamuk. Liana, tolong. Tiba-tiba nadanya menurun, berubah menjadi sedikit memohon. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Cabut gugatanmu. Aku tidak mau bercerai dengan cara ribut seperti ini. Uangku saat ini sedang terkuras untuk biaya rumah baru dan kehamilan. Kalau kamu menuntut gana gini sekarang, aku bisa hancur. Hancur? Ulangku sinis.
Lalu bagaimana denganku saat kamu melontarkan kata-kata bahwa kamu menyesal menikahiku? Bagaimana perasaanku saat aku tahu kamu menghamburkan uang bersama kita untuk menikahi perempuan masa lalumu? Kamu pikir aku peduli kalau kamu hancur sekarang? Liana. Sampai jumpa di pengadilan, Mas. Jangan lupa bawa pengacara terbaikmu, karena pengacaraku tidak akan memberimu ampun sedikitpun. Tanpa menunggu balasan apapun dari mulut kotornya, aku langsung memutus sambungan telepon. Aku memblokir nomornya detik itu juga. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke atas meja, merapikan celemekku, dan kembali mengaduk rendang di dalam panci. Senyum kemenangan terukir jelas di wajahku. Ini baru permulaan dari kehancuranmu, Mas. Aku akan memastikan kamu membayar lunas setiap tetes air mata yang pernah jatuh dari mataku. Keadaan telah resmi berbalik, dan kini, aku yang memegang kendali atas permainan ini. Hari persidangan pertama akhirnya tiba. Udara pagi itu terasa sedikit lebih dingin dari biasanya, menyusup melalui celah kaca mobil yang kutumpangi bersama ibu. Jalanan kota tampak padat merayap, seolah mencerminkan isi kepalaku yang penuh dengan berbagai antisipasi. Namun, berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya di mana aku selalu menangis dan meratapi nasib, hari ini aku merasa sangat tenang. Hatiku seringan kapas. Aku mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang dipadukan dengan kemeja putih sutra di bagian dalam. Rambutku yang kini sebahu kubiarkan tergerai rapi membingkai wajahku yang telah kupoles riasan segar. Ibu yang duduk di sebelahku terus menggenggam tanganku, menyalurkan kekuatan tanpa henti. Beliau menatapku dengan mata berkaca-kaca, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kebanggaan melihat putrinya bangkit berdiri menantang badai. Mobil kami memasuki pelataran parkir pengadilan agama yang sudah ramai oleh banyak orang. Berbagai macam wajah dengan berbagai macam masalah rumah tangga berkumpul di sini. Ada yang menangis sesenggukan di sudut ruang tunggu, ada yang berdebat panas dengan pasangannya, dan ada pula yang duduk termenung dengan tatapan kosong. Aku turun dari mobil dengan langkah tegap, menuntun ibu berjalan menuju ruang tunggu utama di mana pengacaraku, Butari, sudah menunggu kami dengan membawa setumpuk map dokumen. Butari menyambutku dengan senyum optimis yang selalu berhasil menularkan rasa percaya diri kepadaku. Kami duduk di deretan kursi panjang, menunggu panggilan dari panitera. Tepat pada saat itulah, mataku menangkap sosok laki-laki yang selama 5 tahun terakhir menghuni hatiku, namun kini telah berubah menjadi orang asing yang paling kubenci. Suamiku berjalan memasuki ruang tunggu pengadilan bersama seorang pengacara laki-laki yang tampak tergesa-gesa. Aku nyaris tidak mengenali suamiku sendiri. Penampilannya sangat jauh berbeda dari laki-laki rapi dan wangi yang selalu kusiapkan segala keperluannya setiap pagi. Kemejanya tampak kusut di bagian lengan, kantung matanya menghitam tebal seperti orang yang kurang tidur berhari-hari, dan rambutnya tidak tersisir rapi. Postur tubuhnya yang dulu selalu tegap karena penuh percaya diri, kini terlihat sedikit membungkuk, menanggung beban yang entah apa. Jelas sekali, kehidupan barunya bersama istri siri yang sedang hamil itu tidak sindah bayangan romantisnya. Matanya menyapu sekeliling ruangan dan akhirnya bertabrakan dengan tatapanku. Aku bisa melihat kilat keterkejutan yang amat sangat di kedua bola matanya saat melihat penampilanku hari ini. Mungkin dia berharap melihat Liana yang hancur, Liana yang menangis memohon, atau Liana yang kucel tak terawat seperti yang selalu dia tuduhkan padaku. Namun yang dia lihat adalah Liana yang baru, perempuan elegan yang menatapnya dengan sorot mata sedingin bongkahan es. Dia mematung sejenak, menelan ludah, lalu dengan langkah ragu dia berjalan menghampiriku. Butari dan ibu langsung memasang posisi waspada, namun aku memberi isyarat agar mereka membiarkannya mendekat. Aku ingin mendengar apa yang akan diucapkan oleh mulut pembohongnya hari ini. Dia berdiri tepat di hadapanku, menatapku dari atas ke bawah seolah aku adalah sebuah fata morgana. Liana, panggilnya dengan suara serak. Kamu kelihatan berbeda. Tentu saja, jawabku datar tanpa berniat berdiri dari tempat dudukku. Aku sudah membuang racun dari dalam hidupku, wajar kalau aku terlihat lebih segar. Ada yang ingin kamu sampaikan sebelum kita masuk ruang sidang. Dia mengusap wajahnya dengan kasar, tampak sangat frustrasi. Liana, kumohon, hentikan semua kegilaan ini. Cabut gugatanmu. Aku sudah bicara dengan pengacaraku, tuntutan harta gana gini yang kamu ajukan itu benar-benar tidak masuk akal. Kamu mau membuatku miskin?
Kamu tahu persis aku butuh biaya besar untuk persalinannya nanti. Rumah sakitnya mahal, Liana. Belum lagi biaya sewa rumah kami. Kita batalkan saja sidang ini, kita bicarakan baik-baik di rumah. Aku tertawa pelan, tawa yang benar-benar mengejek kepicikannya. Kita tidak punya rumah lagi, Mas. Rumah itu sedang dalam sengketa sekarang. Dan sejak kapan urusan persalinan selingkuhanmu menjadi urusanku? Kamu yang memilih untuk bersenang-senang membuat anak dengan perempuan lain di saat kamu masih berstatus suamiku, jadi tanggung sendiri akibatnya. Kenapa sekarang kamu mengemis belas kasihan padaku? Di mana kesombonganmu saat kamu bilang menyesal menikahiku? Wajahnya memerah menahan marah, tapi dia tidak berani berteriak, karena kami berada di tempat umum. Kamu tidak punya hati, Liana. Kamu tega melihat anak yang tidak berdosa menderita karena ayahnya jatuh miskin? Yang tidak punya hati itu kamu. Desisku tajam, mencondongkan tubuh ke arahnya agar suaraku hanya terdengar olehnya. Kamu tega menghancurkan mental istrimu sendiri demi perempuan masa lalumu. Kamu mencuri uang dari tabungan kita bersama untuk membiayai hidup perempuan itu. Dan sekarang kamu bicara soal hati? Simpan air mata buayamu itu untuk majelis hakim nanti. Sebelum dia sempat membalas ucapanku, suara panitera memanggil nama kami melalui pengeras suara. Waktu mediasi telah tiba. Aku bangkit berdiri, merapikan blazerku, dan melangkah melewatinya begitu saja, meninggalkannya yang masih terpaku dengan rahang mengeras. Di dalam ruang mediasi, suasana terasa sangat formal dan kaku. Seorang hakim mediator duduk di tengah, mencoba mencari jalan tengah agar pernikahan kami tidak berujung pada perceraian. Namun, aku sudah membulatkan tekad. Tidak ada ruang sedikitpun untuk kata rujuk di dalam hatiku. Hakim mediator memberikan kesempatan pertama kepadanya untuk berbicara. Dengan sangat manipulatif, suamiku memasang wajah memelas. Dia bercerita panjang lebar tentang betapa dia masih menyayangiku, bahwa poligami itu dia lakukan semata-mata karena dorongan rasa kemanusiaan untuk menolong mantan istrinya, dan bahwa dia berjanji akan bersikap adil jika aku mau menerimanya kembali. Dia bahkan berani berbohong dengan mengatakan bahwa selama ini aku kurang memberikan perhatian, sehingga dia merasa kesepian. Mendengar kebohongannya yang dirangkai dengan sangat halus itu, aku hanya bisa tersenyum miring. Laki-laki ini benar-benar sakit jiwa. Dia memutarbalikkan fakta dengan sangat mudah hanya untuk menyelamatkan hartanya dari pembagian Gana Gini. Giliran tanggapanku tiba. Aku menatap lurus ke arah hakim mediator, mengabaikan tatapan memohon dari laki-laki di sebelahku. Dengan suara yang sangat tenang namun tegas, aku membantah semua ucapannya. Aku menceritakan bagaimana dia mencaci makiku malam itu, bagaimana dia menganggapku sebagai istri yang membosankan dan sebuah penyesalan. Hingga puncaknya saat aku menemukan bukti bahwa dia telah menikah siri tanpa persetujuanku sebagai istri sah. Aku juga menegaskan bahwa tidak mungkin ada keadilan yang bisa dibangun di atas fondasi kebohongan dan pengkhianatan. Hakim mediator yang mendengarkan penjelasanku tampak mengangguk-angguk paham, menyadari bahwa rumah tangga ini memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi, karena salah satu pihak telah menghancurkan kepercayaan secara fatal. Mediasi hari itu dinyatakan gagal total. Kami berdua sepakat untuk melanjutkan perkara ini ke meja hijau. Proses persidangan berjalan cukup alot selama beberapa minggu ke depan. Pengacaranya berusaha keras mematahkan argumen Butari terkait pembagian harta Gana Gini. Mereka berdalih bahwa aku tidak pernah bekerja dan tidak memberikan kontribusi finansial apapun selama 5 tahun pernikahan, sehingga aku tidak berhak menuntut separuh aset. Namun, Butari adalah seorang profesional yang sangat cerdik. Beliau tidak hanya membeberkan bukti aliran dana puluhan juta rupiah yang dikirimkan suamiku ke rekening istri sirinya dari tabungan bersama, tetapi Butari juga berhasil menyerahkan bukti mutasi rekening pribadiku di masa lalu yang menunjukkan dengan jelas bahwa uang muka pembelian rumah kami berasal dari jerih payahku sendiri sebelum aku diminta berhenti bekerja. Di hadapan majelis hakim, semua kebohongan dan kelicikan suamiku dikuliti habis-habisan tanpa ampun. Satu hal yang paling membuatku puas adalah melihat bagaimana karma perlahan-lahan mulai bekerja menghancurkan kehidupan barunya, bahkan sebelum palu hakim resmi diketuk. Informasi ini kudapatkan dari beberapa teman kami yang tanpa sengaja bertemu dengannya, dan dari mataku sendiri saat melihat kejadian di area parkir pengadilan beberapa minggu kemudian. Hari itu, setelah sidang pembuktian selesai, aku sedang berjalan menuju mobilku ketika aku melihat suamiku sedang berdiri di dekat mobilnya. Dia tidak sendirian.
Mantan istrinya, yang kini berstatus istri sirinya dan perutnya sudah mulai membesar, ada bersamanya. Wajah perempuan itu terlihat sangat bersungut-sungut, sangat jauh dari raut bahagia yang kulihat di foto pernikahan rahasia mereka. Aku menghentikan langkahku di balik sebuah pilar besar, mengamati pertengkaran mereka dari jarak yang cukup aman. Suara perempuan itu melengking tinggi, memarahi suamiku tanpa peduli tempat. Aku tidak mau tahu ya, Mas. Pokoknya hari ini aku harus beli perlengkapan bayi yang bermerek itu. Teman-temanku semua pakai merek itu, masa anak kita pakai yang murahan? Lagi pula kenapa sih bulan ini uang belanjaku kamu potong drastis? Kemana perginya uangmu? Suamiku tampak memijat pelipisnya, wajahnya terlihat sangat lelah dan tertekan. Tolong mengertilah sedikit. Rekeningku sebagian dibekukan karena proses persidangan harta gana gini dengan Liana. Gajiku juga dipotong untuk membayar pengacara. Kita harus hemat sekarang. Kamu tidak bisa lagi menuntut barang-barang mewah seperti bulan lalu. Tolong jangan buat aku semakin pusing. Mendengar jawaban itu, perempuan itu justru semakin murka. Dia memukul lengan suamiku dengan tas tangannya. Oh, jadi kamu menyalahkanku? Kamu yang bilang padaku kalau kamu itu kaya, gajimu besar, dan istrimu itu bodoh jadi gampang dibodohi. Nyatanya apa? Kamu sekarang mau dimiskinkan sama perempuan itu. Kalau aku tahu hidup denganmu bakal sesusah ini, mending aku cari laki-laki lain yang benar-benar kaya. Tamparan keras seolah menghantam wajah suamiku dari ucapan istrinya sendiri. Laki-laki arogan yang dulu dengan bangganya mengatakan bahwa perempuan itu mengerti dirinya dan bisa membuatnya bahagia, kini berdiri membeku mendengar hinaan langsung dari mulut perempuan yang dibelanya mati-matian. Istri sirinya itu ternyata hanyalah parasit oportunis yang hanya mencintai uangnya, bukan dirinya. Saat keran uangnya mulai seret akibat tuntutan hukumku, sifat asli perempuan itu langsung keluar tanpa tedeng aling-aling. Suamiku hanya bisa menunduk diam, terlihat sangat menyedihkan dan patetis. Aku tersenyum puas dari balik pilar. Aku membalikkan badan dan melanjutkan langkahku menuju mobil. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatiku untuknya. Alam semesta sedang membalaskan sakit hatiku dengan cara yang sangat elegan. Pengkhianatan memang akan selalu menemukan jalan kembalinya kepada si pelaku, dan suamiku kini sedang menikmati hidangan pahit dari benih yang dia tanam sendiri. Hari penentuan yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Langit di luar jendela ruang sidang tampak sangat cerah, tanpa awan mendung sedikit pun, seolah alam pun tahu bahwa hari ini adalah hari kemerdekaanku. Aku duduk tegak di kursi penggugat, didampingi oleh Butari yang tampak sangat tenang. Di seberang meja, suamiku duduk dengan bahu merosot. Dia menunduk dalam-dalam, sesekali mengusap wajahnya yang terlihat semakin tirus dan kusam. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan di wajahnya. Hari ini adalah sidang putusan akhir. Segala argumen, bukti, dan saksi telah dihadirkan dalam persidangan-persidangan sebelumnya. Kini, nasib rumah tangga dan harta yang kami perebutkan sepenuhnya berada di tangan majelis hakim. Suasana di dalam ruangan terasa sangat hening dan menegangkan saat ketua majelis hakim mulai membacakan berkas putusan yang tebalnya mencapai puluhan halaman. Suara bariton hakim bergema memenuhi ruangan, membacakan kronologi perkara dari awal hingga akhir. Beliau menyoroti secara khusus fakta tentang pernikahan siri yang dilakukan tergugat secara diam-diam tanpa izin istri pertama, yang mana tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap komitmen pernikahan dan bentuk kekerasan psikis terhadap istri sahnya. Hakim juga menguraikan secara rinci tentang bukti pemindahan dana sepihak yang dilakukan oleh suamiku, yang terbukti merugikan finansial keluarga kami demi membiayai perempuan lain. Setiap kata yang keluar dari mulut hakim terasa seperti guyuran air dingin yang menyejukkan luka bakar di hatiku. Kebenaran akhirnya berpihak padaku. Setelah membacakan pertimbangan-pertimbangan hukum selama hampir 1 jam, sampailah hakim pada bagian konklusi yang paling mendebarkan. Aku menahan napas, meremas ujung kemejaku dengan kuat. Mengadili, suara ketua hakim meninggi, memecah kesunyian. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugra tergugat terhadap penggugat. 3. Menetapkan harta bersama berupa 1 unit rumah tinggal beserta tanahnya dan 1 unit kendaraan roda 4 dibagi 2 secara adil antara penggugat dan tergugat, dengan catatan tergugat wajib mengembalikan sejumlah dana yang telah ditarik sepihak dari rekening bersama sebelum harta tersebut dibagi. Tok,
Tok, tok. 3 ketukan palu hakim itu menggelegar keras, meresmikan putusan yang mengikat secara hukum. Napasku yang sejak tadi tertahan akhirnya berembus panjang, membawa serta seluruh beban seberat gunung yang selama ini menindih dadaku. Air mata hangat menetes dari pelupuk mataku, namun ini bukan lagi air mata kehancuran, melainkan tangis kebahagiaan dan kelegaan yang luar biasa. Aku telah menang. Aku memenangkan harga diriku kembali, memenangkan hak-hakku, dan yang paling penting, aku berhasil membebaskan diriku dari ikatan pernikahan yang beracun. Butari menoleh ke arahku dan menjabat tanganku dengan sangat erat, memberikan ucapan selamat yang tulus. Aku membalas jabatannya sambil terus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perjuangannya mendampingiku. Di sisi lain ruangan, laki-laki yang kini resmi menjadi mantan suamiku tampak hancur lebur. Dia menutup wajahnya dengan kedua belah tangan, bahunya bergetar hebat. Entah dia menangis atau menahan amarah, aku tidak peduli lagi. Putusan hakim benar-benar memukul telak kondisi finansialnya. Dia harus menjual rumah tangga kami, membagi 2 hasilnya denganku, dan parahnya lagi, dia masih harus mengganti uang puluhan juta yang dulu dia curi untuk membiayai istri sirinya itu. Kehancuran finansialnya sudah di depan mata. Aku bangkit dari kursi, merapikan pakaianku, dan berjalan keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Saat aku melangkah melewati pintu ganda pengadilan, sinar matahari langsung menyapa wajahku dengan hangat. Angin sepau-sepau menerpa rambutku, membawa aroma kebebasan yang sangat manis. Ibu sudah menungguku di lorong luar. Begitu melihat wajahku yang tersenyum lega, ibu langsung merentangkan kedua tangannya. Aku berlari memeluknya, menenggelamkan wajahku di pelukan hangatnya. Kamu sudah bebas sekarang, Nak. Ibu sangat bangga padamu, bisik ibu sambil mengelus punggungku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih, Bu. Semua ini berkat kekuatan yang ibu berikan padaku, jawabku sambil terisak pelan di bahunya. Kami berpelukan cukup lama, merayakan kemenangan atas pertempuran emosional yang sangat melelahkan ini. Bulan-bulan berikutnya berlalu dengan sangat cepat dan penuh dengan hal-hal positif. Aku menggunakan bagian dari harta Ganagini yang kuterima untuk membeli sebuah rumah mungil yang asri di pinggiran kota. Sisanya kujadikan modal untuk membesarkan bisnis cateringku yang kini berkembang pesat. Aku tidak lagi memasak sendirian. Aku sudah mempekerjakan 3 orang asisten untuk membantuku menangani pesanan yang terus mengalir setiap harinya. Jadwalku sangat padat, namun aku menikmatinya. Tidak ada lagi rasa bosan, tidak ada lagi omelan suami yang harus kudengar. Aku menjadi bos bagi diriku sendiri, mengatur keuanganku sendiri, dan menikmati hasil keringatku tanpa harus membagi dengan siapapun. Tubuhku semakin berisi, wajahku selalu memancarkan kebahagiaan, dan kemandirianku membuatku merasa sangat utuh sebagai seorang perempuan. Hingga pada suatu malam, saat hujan turun dengan sangat lebat mengguyur atap rumah baruku, bel pintuku berbunyi nyaring. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Asisten-asistenku sudah pulang sejak sore. Dengan perasaan sedikit was-was, aku berjalan menuju pintu depan dan mengintip dari balik tirai jendela. Jantungku sempat berhenti berdetak sesaat melihat sosok yang berdiri di teras rumahku, basah kuyup tersiram air hujan. Itu adalah mantan suamiku. Kondisinya sangat memprihatinkan. Badannya kurus kering, pakaiannya lusuh kebasahan, dan rambutnya menempel berantakan di dahinya. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Aku sempat ragu untuk membukakan pintu, namun rasa penasaranku mengalahkan kewaspadaanku. Aku memutar kunci dan membuka pintu sedikit, tetap menjaga jarak aman di ambang pintu. "Mau apa kamu kemari malam-malam begini?" tanyaku dengan nada sedingin mungkin, tanpa ada niat sedikitpun untuk mempersilakannya masuk. Dia mengangkat wajahnya menatapku. Matanya merah dan sayu, penuh dengan keputusasaan yang sangat dalam. "Liana, syukurlah kamu mau membukakan pintu. Aku kedinginan di luar." "Itu bukan urusanku." Jawab pertanyaanku, "Mau apa kamu datang ke sini?" Ulangku tegas, suaraku sedikit meninggi melawan suara gemuruh hujan. Tiba-tiba, tanpa kuduga, dia berlutut tepat di depanku, membiarkan celananya kotor oleh cipratan air hujan di teras. Air matanya bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. "Aku minta maaf, Liana. Aku benar-benar minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kakiku. Aku sangat menyesal."
Tolong maafkan kebodohanku. Suaranya terdengar sangat menyedihkan, penuh dengan isak tangis penyesalan. Aku melipat tanganku di dada, menatapnya dari atas tanpa ekspresi. Penyesalan apa maksudmu? Bukannya kamu dulu menyesal karena sudah menikahiku? Sindirku telak, mengulangi kata-kata menyakitkan yang dulu dia lempar kepadaku. Dia menggeleng cepat, mencengkeram ujung sepatuku dengan tangannya yang gemetar. Tidak, Liana. Kata-kata itu adalah kesalahan terbesarku. Aku dibutakan oleh masa lalu. Perempuan itu, dia menghancurkan hidupku. Dia menuntut ini itu setiap hari. Saat hartaku habis dibagikan denganmu, dia terus marah-marah, menyebutku laki-laki tidak berguna. Tadi sore, kami bertengkar hebat dan dia mengusirku dari kontrakan yang aku sewa dengan sisa uangku sendiri. Dia mengancam akan mencari laki-laki lain yang bisa membiayai gaya hidupnya dan bayinya. Aku tidak punya apa-apa lagi, Liana. Aku tidak punya tempat tujuan. Aku terus teringat masakanmu, teringat bagaimana sabarnya kamu merawatku dulu. Liana, tolong terima aku kembali. Kita bisa memulai semuanya dari nol. Aku janji akan menceraikan dia dan mengabdikan sisa hidupku hanya untukmu. Tolong aku. Mendengar permohonannya yang panjang lebar itu, aku terdiam sejenak. Jika ini terjadi setahun yang lalu, mungkin aku akan goyah. Mungkin aku akan luluh melihatnya menangis mengemis seperti ini. Namun sekarang, dinding hatiku sudah terbuat dari baja yang tak tertembus oleh air mata buaya laki-laki pengecut. Aku menatap laki-laki rendahan di bawah kakiku ini dengan perasaan muak yang tak tertahankan. Aku menarik kakiku mundur selangkah, melepaskan cengkeramannya dari sepatuku. Dengarkan aku baik-baik. Suaraku membelah suara hujan, sangat tegas dan mematikan. Aku bukan tempat pembuangan akhir untuk sampah yang sudah dibuang oleh selingkuhanmu. Kamu memilihnya saat kamu merasa berada di puncak, dan sekarang kamu membuangnya saat kamu terpuruk miskin. Kamu itu laki-laki pengecut yang tidak punya tanggung jawab. Silakan kembali ke jalanan dan nikmati pilihan hidupmu sendiri. Jangan pernah berani menginjakan kakimu di rumahku lagi, atau aku akan panggil polisi dengan tuduhan pelecehan dan gangguan keamanan. Matanya membelalak lebar, tidak percaya dengan penolakanku yang begitu dingin dan tanpa ampun. Liana, kamu tidak mungkin sekejam ini. Kamu yang mengajariku menjadi kuat. Mas. Selamat malam. Ucapku singkat. Tanpa ragu sedikitpun, aku menutup pintu rumahku dan memutar kuncinya 2 kali. Terdengar suara gedoran putus asa dari luar, diiringi tangisan memilukan memanggil-manggil namaku. Namun aku sama sekali tidak peduli. Aku membalikkan badan, berjalan menuju ruang tengah yang hangat dan terang benderang. Aku menyeduh secangkir coklat panas, duduk di sofa empuku yang nyaman, dan menyeruputnya pelan. Aku menatap bayangan diriku yang terpantul samar di layar televisi yang mati. Aku tersenyum. Seorang Liana yang dulu rela hancur demi melayani suami yang tak tahu diuntung, kini telah bertransformasi menjadi perempuan merdeka yang bahagia. Aku membuktikan bahwa aku bukanlah penyesalan bagi siapapun. Aku adalah permata yang bersinar sangat terang. Permata yang terlalu berharga untuk digenggam oleh tangan-tangan yang kotor. Hidupku baru saja dimulai, dan kali ini, aku sendiri yang akan menuliskan akhir bahagia untuk ceritaku.